Halo teman-teman, kali ini kita akan mencoba melakukan stress test. Apa itu stress test? Stress test itu bukan mencoba untuk membayar hutang orang lain. Stress test ini adalah melakukan seberapa kuat aplikasi kita atau server kita untuk menampung jumlah request. Intinya sih sederhananya gitu. Nah, di sini saya menggunakan satu software namanya JMeter. Ini bentuk softwarenya JMeter. Kemudian di sini VPS yang saya pakai itu adalah Neolight Pro dari Biznet GeoCloud. Halo teman-teman, sebelum kita mulai materi hari ini, saya mau kasih tahu nih, virtual machine yang saya pakai yaitu Neolight Pro dari Biznet GeoCloud. Nah, ini banyak banget kelebihannya. 8 kali lebih cepat, 3 kali replikasi yang andal, 8000 UPS, sangat tinggi ya, scalable, tanpa batas, terlindungi dari DDoS attack, dan juga konektivitas tinggi. Jangan lupa, ini udah pakai SSD NVMe yang jelas pasti lebih cepat. Nah, teman-teman kalau tertarik dengan produknya bisa dilihat di biznetgeo.com. Kemudian teman-teman bisa cari di produk, kemudian pilih Neolight Pro. Atau kalau teman-teman sudah punya akun, gampang aja, teman-teman tinggal masuk ke dashboard, di sebelah kiri pilih Compute, kemudian Neolight Pro, kemudian teman-teman di sini bisa create new ya. Gampangnya kita tinggal pilih aja, kemudian diisi apa aja yang kita perluin seperti OS dan juga spesifikasinya. Nah, di sini yang saya pakai adalah Neolight Pro untuk SS yang SS1. Kemudian klik next dan nggak lama kemudian teman-teman bisa ditunggu mungkin hanya 1 atau 2 menit, VM-nya biasanya udah langsung jadi. Nah, di sini saya udah punya VM yang udah jadi. Kebetulan speknya adalah SS11. Di sini 1 GB RAM, 1 virtual CPU, 30 GB disk, saya menggunakan OS Ubuntu kebetulan. Oke, kalau teman-teman tertarik bisa klik link di bawah video ini. Terima kasih. Aplikasinya itu adalah aplikasi yang kita install kemarin guys. Ini ya, adalah aplikasi event list. Di event list ini, saya sudah taruh tanpa pagination 100 event. Jadi saya sudah membuat seed faker di sini 100 event untuk bulan ke belakang dan bulan ke depan. FYI, ini tidak di pegging. Bisa kita lihat di sini fungsinya ini sama sekali tidak di pegging. Jadi saya langsung query dan boom, langsung saya tampilkan di sana ya. Oke. Kita bahas dulu apa itu JMeter. JMeter ini adalah sebuah software untuk testing dari Apache ya. Di sini saya akan coba demokan stress test berapa banyak user yang bisa datang ke website itu dalam waktu yang bersama. Di sini saya coba clear dulu ya guys supaya bersih. Oke, saya jelasin dulu. Saya membuat sebuah test case namanya test plan namanya visit test. Di sini ada trade group. Yang kita perhatikan adalah sini jumlah usernya, ramp up period. Jadi ramp up period ini kalau saya baca itu nanti berapa jumlah detik yang dibutuhkan untuk si JMeter ini membuat session baru. Intinya kayak kalau dari 10 user tuh antara user 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu butuh berapa detik sih untuk nge-create user baru. Di sini saya pakai 1 aja. Jadi setiap detik kalau ada kosong kita langsung sikat. Ini jumlah loop count. Loop count itu berapa kali tes ini akan dilakukan ya. Lebih kita set infinite sampai servernya down juga bisa. Nah, di sini saya akan coba dulu dari kecil. 10, 100, 1000. Oh, jangan deh. 10, 100 kita naikkan dulu. Ya nggak apa-apa, 1000. Kita coba 1000. Nanti mati atau enggak. Nanti kita temukan angkanya. Berapa angka yang sebenarnya cukup signifikan untuk Neolight Pro yang SS1.1 ini. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada
statistik berapa persen si CPU-nya itu jalan. Di sini idle ya, tidak ada apa-apa, jadi kosong. Kita akan coba ngerunning dari 10 user dulu. 10 user. Nanti kita lihat di sini 10 user, kita klik run. Start. Adakah perkembangan? Klik start. Oke, nggak keklik. 10 user running very well. Di sini juga kelihatan sama sekali dia ada gangguan ya. Termasuk si websitenya juga, dia masih normal-normal aja diakses. Oke. Kita naikkan lagi, kita clear dulu. Clear, saya ingin naikkan menjadi 100 user. Kita lihat tabelnya, run. Di sini masih terlihat normal. 1 sampai 100 semuanya pas. 100 user oke. Jadi 10 oke, 100 user oke. Di sini juga CPU-nya dia masih fine aja. Mari kita naikkan jadi 1000 ya guys. Kita klik 1000, lihat view result table. Oh sorry, nggak di clear dulu. Ini harusnya di atas 100. Oke, kita cek seberapa jauh dia melangkah. Udah mulai fail dia. Oke, fail di angka 200-an ya. 200-an sebelum tadi yang 100 juga belum saya clear. Ini fail karena dia CPU-nya udah naik sebenarnya. Saya lihat di sini ya, statusnya fail, CPU-nya udah 100, cuman saya lihat websitenya masih mencoba loading untuk request. Ini pada satu titik akan mati ya guys. Entah itu Apache-nya atau MySQL-nya. Tapi for sure ini MySQL sama Apache-nya ini tidak saya tweak, jadi fresh install. Kemudian langsung saya tes menggunakan aplikasi yang tidak di pegging itu. Oke. Kayaknya cukup kita biarin dulu aja. Oke, kita biarin dulu aja ya sampai berapa lama dia akan mati ya. Seharusnya saya taruh timer di sini. Kita lihat dulu. Dia masih 100. Oke, dia turun. Ini ada kemungkinan memang servernya mati nih. Kita cek. Ya, oke. As expected. 1000 berarti terlalu banyak. Sebentar. Oke. Kita cek lagi. Tadi kan 1000 user tuh dia mentok ya. Dia gagal gitu. Kita coba naikin pelan-pelan. Jangan 1000 deh. Kita turunin jadi 200 dulu. Dia masih kuat atau enggak? Kalau misal 200 masih oke, berarti kita naikin. Kalau 200 agak kurang oke, kita turunin. 100 view result table. Oke. Kita masih bisa cek. Ini di atas ya 80/200 masih hijau. Waktunya 12-13 detik sampai sekarang. Nah, dia udah mulai ngehang. 77 nggak begitu cepat ya maksudnya. Tapi so far ini sudah 123 antrian ya, 123 request yang masuk. Kalau kita cek CPU-nya di sini udah sampai mentok 100% ya, masih bisa dipaksa. Websitenya juga masih loading. Kita tunggu saja seberapa banyak dia akan bertahannya. Kita cek, oke, dia berhenti di angka 123 request, kemudian dia mati. Dan websitenya juga mati ya di sini. Oke, kita coba restart lagi ya Apache-nya. 123 itu udah mati. Saya coba masih bisa dipaksa nggak dia? Kita turunin tapi masih bisa dipaksa nggak dia? Coba kita ke 150. Kita clear lagi. Oke, kita lihat di 150 apakah dia masih bisa bertahan atau enggak. Kita lihat ya, 105, 122, 123 tadi maksimalnya. Oh, ternyata masih bisa. 150 sebenarnya masih oke. 150 dalam waktu yang bersamaan itu masih oke. Kita cek websitenya. Oke, dia masih oke. So far, berarti kita udah tes dari 10, 100, 1000, 200, dan turun ke 150. 150 masih oke ternyata. Teman-teman, kalau bisa kita compare, jadi asumsinya adalah kita punya aplikasi yang nggak di pegging,
itu datang sekitar 150 orang langsung dalam waktu bersamaan ya. Kalau saya baca-baca seperti itu di Gmeter ini, itu dia masih bisa jalan. Tapi poin saya adalah, saya kira si Neolight Pro SS ini yang cuma 1 GB RAM-nya, ini tidak diperuntukkan untuk user sebanyak itu ya. Setahu saya mungkin kalau masih sekitar 20-30 user itu pasti akan sangat-sangat cepat. Tapi kalau 150 user dalam waktu yang bersamaan, kayaknya nggak akan sebanyak itu deh. Jadi harusnya sih ya, kalau sekitar 20-30 user itu di atas ekspektasi ya. Ini kesimpulannya, ini menurut saya, nah itu sih hasil stress testnya. Oke, just for fun, saya juga melakukan benchmark testing di sini. Di sini saya melakukan benchmark testing di Laravel. Di sini ada event all, which is akan diproses lewat di MySQL-nya. Di sini akan dikalkulasi lewat si PHP-nya ya. Harusnya sih yang ini lebih cepat, skenario 1, dan skenario 2 itu lebih lambat ya. Kita lihat berapa banyak waktu yang diperlukan untuk melakukan query di sini. Oke, di sini teman-teman, saya di server, saya coba cek count si event ini, jumlahnya ada 1001. Jadi saya akan coba query all, tadi berarti 1000 dan juga yang bawahnya juga 1000, jadi sekitar 2000 kali sekitar 2000 query result. Di sini saya skenario seperti ini. Nah, nanti kita coba berapa jumlahnya. Di sini sih sekitar 5,4 sekian milimeter millisecond. Skenario 2 pasti lebih lama, hampir 2 kali lipat, 9,732 millisecond. Jadi ini kalau saya cek konsisten ya, sekitar 9. Nah, tadi ada sempat naik tapi sekitar 9. Jadi kalau kita menggunakan optimasi query-nya ya, di sini untuk 1000 result hampir di 5 millisecond. Untuk yang menggunakan PHP ya, dikalkulasi dari PHP, ini sekitar 9 millisecond. Ini cukup cepat untuk testing si benchmark di Laravel. Kalau cuma 1 atau 2 harusnya sih cuman kayak 0,0 ya. Ya, benar. Jadi memang kalau memang cuma 1 kayak gitu pasti di bawah 0, sekian millisecond lah. Tapi kalau 1000 sampai 9 millisecond itu artinya dia nggak nyampe 1 detik. Memang standarnya harus begitu ya guys. Itu memang cukup bagus. 100. Nah ini masih, kalaupun 100 dia masih kayak 1. Kalau 1000 ya pasti dia kelipatannya sekian. Oke, mungkin itu aja untuk testing benchmarknya juga. Jadi tadi stress test, kalian sekarang benchmark. Nah, kalau teman-teman ingin coba juga server ini, Neolight Pro, bisa cek link di description. Di situ juga ada kode voucher yang teman-teman bisa pakai untuk pembelian per tahun. Jadi ada diskon guys. Mungkin segitu saja videonya untuk stress test menggunakan Laravel di server Neolight Pro dari Biznet GeoCloud. Menurut kalian gimana nih? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, terutama untuk yang QA. Sampai jumpa di video berikutnya.